Sultan Muhammad Al-Fatih bersiap menuliskan bab paling monumental dalam sejarah Islam. Penaklukan Konstantinopel, kota legendaris yang selama 1000 tahun lebih berdiri kokoh sebagai ibu kota Bizantium, benteng pertahanan dunia Kristen, kini akan menghadapi ujian terbesarnya. Menyusun strategi pengepungan total Sultan muda berusia 21 tahun itu tahu bahwa menaklukkan Konstantinopel tidak mungkin dilakukan dengan cara biasa. Sejarah mencatat, kota ini telah bertahan dari puluhan pengepungan baik oleh bangsa Arab Seljuk maupun Utsmani sebelumnya. Maka Al-Fatih merancang strategi baru. Pengepungan total, tidak boleh ada celah. Jalur darat akan ditutup rapat dengan pasukan, sementara jalur laut diblokade dengan armada besar. Setiap suplai makanan, bantuan militer atau dukungan dari Eropa harus dicegah masuk. Dengan demikian, kota itu akan terisolasi sepenuhnya, membuat pertahanan mereka lumpuh dari dalam sebelum temboknya runtuh dari luar. Pembangunan benteng Rumeli Hisar. Untuk merealisasikan strategi ini, Al-Fatih mengambil langkah besar. Membangun Rumeli Hisar, benteng raksasa di sisi Eropa Selat Bosforus. Letaknya sangat strategis tepat di titik tersempit selat, hanya beberapa ratus meter dari benteng Anadolu Hisar, yang sudah berdiri di sisi Anatolia sejak masa Sultan Bayezid Pimarturi. Tujuannya jelas, memutus jalur suplai Bizantium dari Laut Hitam. Setiap kapal yang lewat akan diperiksa, dan jika kedapatan membawa bantuan untuk Bizantium, langsung ditenggelamkan. Pembangunan dimulai pada musim semi tahun 1452. Ribuan pekerja, tukang batu, dan prajurit dikerahkan. 3 menara utama dibangun, masing-masing diberi nama sesuai pejabat tinggi yang mengawasi: Halil Pasha, Zaanos Pasha, dan Sarica Pasha. Dindingnya setebal 4-5 meter, menjulang kokoh, dipersenjatai dengan puluhan meriam besar yang diarahkan langsung ke jalur laut. Yang mengejutkan, seluruh benteng selesai hanya dalam waktu sekitar 4 bulan. Ini adalah bukti efisiensi logistik dan tekad Al-Fatih. Sejak saat itu, Selat Bosforus berada di bawah kendali penuh Utsmani. Satu kapal Venesia yang mencoba menerobos bahkan dihancurkan dalam sekejap oleh meriam Rumeli Hisar, menegaskan bahwa tidak ada lagi jalan bagi Bizantium untuk menerima bantuan dari Laut Hitam. Kota Konstantinopel kini benar-benar tercekik, merekrut Orban sang insinyur Hongaria. Namun Al-Fatih sadar, pengepungan saja tidak cukup. Tembok Theodosius yang melindungi Konstantinopel adalah benteng terkuat di dunia. Tingginya mencapai 12 meter, berlapis 3, dan terbukti mampu menahan serangan selama lebih dari 1000 tahun. Untuk menembusnya dibutuhkan senjata baru. Disinilah takdir mempertemukan Al-Fatih dengan Orban, seorang insinyur Hungaria. Awalnya Orban menawarkan jasanya kepada Kaisar Bizantium, Konstantinus XI. Namun Bizantium miskin, hanya mampu membayar sedikit. Merasa tak dihargai, Orban pergi meninggalkan Konstantinopel, hingga akhirnya tiba di Edirne. Ketika bertemu Sultan Muhammad Al-Fatih, nasibnya berubah. Sang Sultan menyambutnya dengan tangan terbuka. Orban diberi dana besar, bengkel lengkap, dan tim ahli. Al-Fatih memerintahkan, buatlah meriam yang mampu merobohkan tembok Konstantinopel. Orban pun mulai bekerja, merancang senjata terbesar zamannya, sebuah meriam yang kelak dijuluki Basilika atau Shahitop. Meriam raksasa, detail ukuran dan kekuatan. Meriam karya Orban adalah monster perang, panjangnya sekitar 8,2 meter, diameter laras hampir 75-80 cm, dan berat total mencapai 20 ton. Untuk menggerakkannya dibutuhkan 60-70 ekor sapi perkasa, serta ratusan prajurit khusus. Pelurunya berupa bola batu raksasa seberat 550 hingga 600 kg. Saat ditembakkan, bola itu melesat sejauh lebih dari 1,5 km. Mampu menghancurkan tembok setebal beberapa meter dalam satu hantaman. Suara dentumannya menggelegar hingga belasan kilometer jauhnya, membuat tanah bergetar dan langit seakan terbelah. Kelemahannya, setelah 1 kali tembakan, laras harus didinginkan selama 2 hingga 3 jam dengan minyak dan air dingin sebelum bisa digunakan lagi. Tapi Al-Fatih tidak bergantung pada satu meriam saja. Selain Basilika, dibuat pula puluhan meriam lain berukuran sedang dan kecil yang bisa menembak lebih cepat. Meriam ini bukan sekadar senjata, melainkan simbol revolusi militer. Tembok batu yang selama berabad-abad dianggap mustahil ditembus, kini berada di ambang kehancuran. Pengangkutan meriam tantangan berikutnya adalah membawa meriam raksasa itu dari Edirne ke Konstantinopel. Perjalanan penuh rintangan. Beratnya hampir 20 ton, panjangnya lebih dari 8 meter. Sebuah naga besi yang mustahil dipindahkan tanpa persiapan besar.
Ratusan tentara disiapkan untuk menjaga stabilitas. Setiap hari kereta kayu beroda besi yang membawa meriam hanya bisa bergerak 2 hingga 3 kilometer. Jika menemui sungai dibangun jembatan sementara. Jika melewati bukit, tanah digali untuk membuat jalur datar. Selama berminggu-minggu desa-desa menyaksikan pemandangan tak biasa. Sebuah meriam raksasa bergerak perlahan, ditarik oleh puluhan sapi, dengan suara roda besi yang menggeram. Pemasangan uji tembak. Sesampainya di dekat Konstantinopel, meriam dipasang di atas pondasi kayu raksasa, diperkuat dengan tanah padat dan rantai besi. Insinyur Utsmani menyiapkan jalur khusus untuk mengangkut peluru batu raksasa. Lalu tibalah saat uji tembak pertama. Bubuk mesiu dalam jumlah besar dituangkan. Peluru batu seberat 600 kg dimasukkan. Ketika api dinyalakan, ledakan dahsyat pun terjadi. Bola batu melesat, menghantam Bukit Cadas menciptakan kawah besar. Suaranya terdengar hingga desa-desa jauh, membuat rakyat Bizantium di balik tembok panik. Bagi pasukan Utsmani, ini bukan sekadar ujian teknis. Ini adalah genderang perang, tanda bahwa penaklukan benar-benar akan terjadi. Persiapan pasukan dan armada. Di sisi lain, Al-Fatih menyiapkan pasukan dalam jumlah luar biasa. 200.000 prajurit, termasuk janisari elit, kavaleri sipahi, infanteri, artileri, hingga pasukan sukarelawan. Dari laut, ia menyiapkan 300 kapal perang, terdiri dari geli, kapal layar, dan kapal kecil untuk manuver. Untuk menopang operasi sebesar ini, logistik diatur dengan teliti. Gandum, daging kering, minyak, dan persediaan air disimpan dalam gudang besar. Jalur suplai dari Anatolia dan Balkan dijaga ketat. Tidak ada yang boleh gagal karena pengepungan bisa berlangsung berbulan-bulan. Strategi gabungan darat dan laut. Al-Fatih merancang serangan dari dua sisi. Dari darat, meriam-meriam besar akan menghantam tembok Konstantinopel tanpa henti. Dari laut, kapal-kapal Ottoman mengepung pelabuhan Tanduk Emas dan Laut Marmara, memutus semua akses bantuan. Lebih dari itu, Al-Fatih bahkan menyiapkan taktik mengejutkan. Mengangkut kapal melewati daratan untuk masuk ke Tanduk Emas yang dijaga rantai besi raksasa. Ide ini terdengar mustahil, namun akan menjadi salah satu strategi paling brilian dalam sejarah pengepungan. Motivasi ruhani dan dukungan spiritual. Namun kekuatan terbesar bukan hanya senjata atau jumlah pasukan. Al-Fatih membangkitkan semangat prajurit dengan sabda Rasulullah. Sungguh, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Sabda ini menjadi api yang menyala di dada setiap prajurit. Mereka merasa diri mereka adalah pasukan pilihan Nabi. Dan Sultan Muhammad adalah pemimpin yang dijanjikan. Di samping itu ada sosok ulama besar, Syekh Aksyamsuddin, guru ruhani Sultan. Beliau mendampingi pasukan dengan doa, zikir, dan nasihat. Keyakinannya bahwa kemenangan adalah pertolongan Allah memberi keteguhan hati bagi seluruh pasukan. Penutup, maka lengkaplah semua persiapan. Strategi pengepungan total. Benteng Rumeli Hisare yang mencekik Bizantium. Meriam raksasa Basilika karya Orban. 200.000 pasukan dan 300 kapal perang. Taktik gabungan darat dan laut. Semangat jihad pasukan karena sabda Rasulullah. Dan doa serta dukungan ruhani dari Syekh Aksyamsuddin. Semua itu dipimpin oleh seorang pemuda berusia 21 tahun, yang namanya kelak dikenang sebagai Al-Fatih, sang penakluk. Kini, seluruh dunia menunggu. Konstantinopel, kota yang selama 1000 tahun berdiri megah, akan segera menghadapi hari penentu dalam sejarah. Sekian narasi di episode keempat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sejarah Islam, agar semakin banyak yang mengenal kisah heroik Sultan Muhammad Al-Fatih dan perjuangan Islam dalam sejarah dunia. Nantikan kelanjutan kisah ini di episode kelima, di mana kita akan menyaksikan bagaimana pengepungan besar dimulai dan tembok Konstantinopel akhirnya menghadapi ujian terbesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.